Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, marilah kita persiapkan hati, kita saat teduh di hadapan Tuhan. Kami datang ya Tuhan dengan segala kerinduan kami. Kami datang ya Bapa dengan segala keterbatasan kami. Kami mau datang menaikkan ucapan syukur kami, menaikkan segala doa kami, menaikkan segala pujian kami untuk meninggikan nama Engkau. Karena Engkau Allah yang hidup, karena Engkau Allah yang suci, Allah yang berada di tempat yang maha tinggi. Biarlah segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Marilah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita mau menyembah Tuhan dengan satu pujian mengatakan bagi kita, Allah itu suci. Holy, holy, holy. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan, penyembahan kita hanya untuk Tuhan. Haleluya.
surga, damai sejahtera bagi kami, anugerah bagi kami. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu Bapa. Pada sore hari ini Bapa, kami kembali datang ke hadapan-Mu. Kami mau menyembah memuji Engkau Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami yang ada di sini Bapa. Berkati kami Tuhan, Engkau menuntun kami, membawa kami Bapa sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah
kami hidup Bapa. Kami percaya Tuhan kasih masih ada. Ada dalam dunia, kasih masih ada dalam dunia, kasih masih ada dalam dunia. Ada satu pribadi, dia yang tahu isi hati kita, dia yang tahu segala rindu kita, dia yang tahu harapan kita, dia juga yang tahu segala mimpi kita. Dia adalah Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita. Dia adalah sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Dialah juga anugerah terindah bagi setiap hidup kita. Yesus, kau anugerah terindah. Kau tahu hatiku Tuhan, kau tahu rinduku Tuhan. Terima kasih Bapa buat sore hari ini.
kami yang di surga, kami bersyukur berterima kasih kalau pada sore hari ini kami boleh datang sama-sama menyembah Engkau. Dan hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kepada setiap kami bahwa Tuhan telah memilih kami menjadi pembawa damai. Tuhan tolong supaya kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai seorang yang telah Tuhan percayakan untuk membawa damai. Tuhan memimpin kami semuanya ya Bapa. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Biarlah mereka semua boleh diberkati dan kami sama-sama boleh diberkati oleh firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, tema yang dikasihkan adalah peacemaker yang diambil dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita semua. Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pembawa damai atau peacemaker, kata damai itu di dalam bahasa Ibrani ya disebut shalom. Nah kita sering mengucapkan shalom ke rumah orang percaya. Sebelum kita masuk, kita selalu mengucapkan shalom, shalom. Nah, shalom itu artinya apa? Membawa damai, ya. Biarlah segala hal yang jahat itu dijauhkan dari kita dan biarlah hal yang terbaik itu datang kepada orang yang kita ucapkan shalom. Nah, shalom ini selain kata shalom, ya, bahasa Ibrani juga dikatakan bahasa Yunani itu erin. Nah erin itu juga hampir sama dengan shalom. Tapi shalom sebenarnya itu lebih mempunyai arti secara keseluruhan. Kalau erin di situ dikatakan hanya salam sejahtera secara lahiriah saja, secara luar saja. Tetapi shalom lebih dalam, baik dalam maupun luar, ya. Itu oleh karena itu kita lebih sering mendengar dan mengatakan shalom bagi saudara-saudara kita semuanya. Nah firman Tuhan hari ini hendak mengingatkan kita tentang pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit. Nah shalom ini termasuk salah satu pengajarannya dari itu termasuk urutan yang ke-7 ucapan berbahagia dari Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus mengingatkan kepada semua orang percaya supaya mereka ingat bahwa mereka adalah seorang pembawa damai. Seorang yang membawa shalom kemanapun mereka pergi. Nah saudara terkasih, kalau kita berbicara tentang shalom berarti pembawa damai. Orang yang membawa shalom itu adalah orang yang sudah memiliki damai. Oleh karena itu, seorang pembawa damai itu, seorang yang shalom, yang membawa shalom itu, seorang yang sudah memiliki shalom. Nah, bagaimana seseorang yang memiliki shalom? Seorang yang memiliki shalom, yaitu dia sudah memiliki damai sejahtera, baik dari luar maupun dari dalam dirinya. Sehingga kemanapun dia pergi, dia tetap menjalani shalom ini. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seorang pembawa shalom berarti di dalam dirinya tidak ada lagi akar kepahitan. Banyak orang percaya ketika mengatakan shalom, tapi di dalam dirinya masih penuh dengan kepahitan, masih penuh dengan rasa dendam, masih penuh dengan rasa tidak senang
kepada orang lain, masih penuh dengan rasa kecewa kepada orang lain. Nah, saudara yang terkasih, jika ini yang terjadi, apakah kita bisa menjadi pembawa shalom? Pembawa shalom seharusnya kita sudah bebas, segala sesuatu tidak ada yang mengikat kita lagi. Artinya kita tidak ada rasa masa lalu yang tidak enak, masa-masa pahit yang kita alami, semua sudah kita bereskan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah membereskan semua masalah kehidupan kita. Sehingga hari ini kita bisa menjadi shalom, ya, pembawa damai kepada setiap orang. Nah, oleh karena itu seringkali orang mengatakan shalom, tapi kita masih punya masa lalu, masih punya kepahitan, masih punya kebencian kepada seseorang. Bahkan ketika ketemu orang lain yang mungkin orang itu sudah membuat kita marah atau yang lainnya, kita tidak bisa menunjukkan damai dengan dia. Nah, bagaimanakah kita bisa menjadi seorang yang membawa shalom? Kalau demikian, itu tentu sangat sulit. Mungkin bisa kita lakukan, tetapi bagi orang yang mengetahui bahwa kita sedang bermasalah di dalam hal itu, orang pasti akan terjatuh imannya karena melihat kepura-puraan kita. Nah, Yesus mau supaya orang-orang yang berada di dalam pengajarannya waktu itu mereka memahami apa itu shalom, sehingga mereka semua menyelesaikan semua akar kepahitan di dalam kehidupannya. Yesus mau mereka belajar dari Yesus Kristus, dari dalam dirinya. Oleh sebab itu, Yesus ketika melayani, kalau kita membaca secara kehidupan Yesus, begitu banyak kepahitan yang seharusnya dia simpan, dia katakan ini alasan-alasannya dan dia berhak, tetapi Yesus tidak melakukan. Justru dia memberikan contoh, memberikan teladan supaya para pengikutnya yang sudah mengikuti dia, mereka tahu harus membawa shalom. Bagaimana membawa damai sejahtera? Kalau di dalam ucapan berbahagia ini dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Ya, kalau kita membaca sekilas memang mudah membawa damai. Tetapi ketika diperiksa kondisi kita, apakah kita termasuk seorang pembawa damai? Kalau di dalam kehidupan kita masih ada begitu banyak kepahitan demi kepahitan. Kenapa harus kita selesaikan semua kepahitan itu? Karena dia itu disebut sebagai anak Allah. Anak-anak Allah tidak ada kepahitan, mereka akan menyelesaikan semuanya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang akan membantu menyelesaikan semuanya. Sehingga mereka semuanya bisa memberikan pengampunan, memberikan satu kesempatan bagi orang untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik. Nah, Tuhan Yesus ketika dianiaya, bahkan berulang kali dia disalahkan oleh orang lain. Berulang kali dia dicaci, bahkan ketika dia menjalani salib. Waktu itu puncaknya, orang selalu menganggap salah dia. Pengajarannya yang tidak pernah salah pun dianggap salah oleh ahli Taurat. Seharusnya dia bisa membenci mereka. Seharusnya dia bisa mengatakan matilah mereka semua. Binasalah mereka semua. Tetapi itu tidak dia lakukan. Karena dia sudah memiliki shalom itu. Dia sudah memiliki damai sejahtera, dan damai sejahtera ini dia ingin agar semua orang juga bisa menjadi pembawa damai. Sehingga di atas kayu salib itu dia masih bisa katakan,
Ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah saudara-saudara yang terkasih, inilah yang Yesus mau ajarkan tentang semua orang yang menjadi anak-anak Allah. Mereka ini adalah pembawa damai, pembawa shalom kepada semua orang. Oleh karena itu seorang pembawa damai tentu di dalam dirinya ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, yaitu seorang yang menuntaskan masalah-masalah yang sedang dia hadapi. Seorang yang membawa shalom itu berarti segala permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan dia selesaikan terlebih dahulu. Baru dia bisa menjadi pembawa damai. Sehingga kemanapun dia pergi tidak menjadi batu sandungan. Kemanapun dia pergi, dia boleh memberikan damai karena dia sendiri sudah merasakan damai itu. Nah saudara yang terkasih, hari ini banyak orang di dalam kehidupannya kelihatannya baik-baik saja. Tetapi di dalam dirinya penuh dengan kepahitan, penuh dengan pergumulan-pergumulan dan masalah-masalah. Nah seorang pembawa damai yaitu seorang yang berani mengambil resiko ketika dia menyatakan kebenaran dan dia disalah mengerti oleh orang lain. Nah saudara yang terkasih, ketika disalah mengerti orang lain itu sungguh menyakitkan. Kami pernah beberapa orang teman kami disalah mengerti oleh teman-teman kami. Karena itu ketika kita disalah mengerti sungguh tidak enak. Karena setiap ketemu langsung buang muka, bukan hanya buang muka, tapi buang ludah juga. Itu bagi kita itu termasuk penghinaan. Padahal kita tidak melakukan apa yang mereka pikirkan. Nah saudara yang terkasih, untuk memulihkan hal itu memerlukan beberapa tahun. Kurang lebih 5-10 tahun. Berjalannya dengan waktu, akhirnya mereka mulai memahami. Ternyata yang mereka sangkakan itu adalah salah. Bahwa sesungguhnya kami tidak melakukan apa yang mereka sangkakan. Nah saudara yang terkasih, dengan demikian kita baru bisa membawa shalom kepada saudara-saudara kita. Nah shalom ini dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita, keluarga kita, orang-orang terdekat dengan kita. Sehingga ketika itu mulai terjadi, maka shalom itu terus menyebar sampai ke setiap orang yang melihatnya dan merasakannya. Orang-orang yang membawa shalom, yaitu orang-orang yang mau menghadapi, mengatasi, dan menyelesaikan semua persoalannya secara tuntas. Ketika ada masalah-masalah di dalam kehidupannya yang belum tuntas, dia belum bisa membawa shalom itu. Shalom dibawa ketika kita sudah menyelesaikan masalah-masalah diri kita sendiri. Shalom itu adalah seorang yang bisa membawakan diri, seorang yang bisa membawakan diri dengan baik kemanapun dia pergi. Nah saudara-saudara yang terkasih, ketika Yesus mengajarkan ucapan berbahagia ini, berbahagialah engkau yang membawa damai. Semua orang berpikir sudah senang. Tetapi kita harus melihat, ketika kita mau menjadi pembawa damai, maka semua masa lalu kita, kepahitan-kepahitan kita, hal-hal yang gelap yang tidak kelihatan dan tidak diketahui oleh orang lain, haruslah kita selesaikan. Dengan demikian, baru kita bisa menjadi pembawa shalom. Kalau tidak, kemanapun kita pergi, orang terus akan melihat dan menjadi batu sandungan. Nah saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana cara kita agar bisa menjadi
pembawa damai di dalam lingkungan sekitar kita. Yang pertama sekali, kita harus bisa menjaga sikap. Ketika urusan-urusan masa lalu kita sudah kita selesai, maka kita harus bisa membawa sikap, baik itu perkataan dan tindakan kita. Ketika kita berkata-kata, ingat orang melihat dan mereka menilai. Ketika kita melakukan segala sesuatu, orang juga melihat dan menilai. Jadi bagaimana supaya kita bisa menjadi pembawa damai? Tentu kita harus menjaga semuanya ini. Kemudian yang kedua, yaitu mengupayakan penyelesaian masalah dan memberikan pengampunan. Karena di dalam Roma pasal 12 ayat yang 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi dalam kitab Roma sangat jelas dikatakan, hiduplah berdamai dengan semua orang. Jadi bukan dikatakan hiduplah berdamai dengan sekelompok orang, tapi dengan semua orang. Baik orang yang membuat kita kesal, orang yang membuat kita senang, orang yang membuat kita marah, berdamailah dengan mereka. Kemudian yang ketiga, yaitu mampu memberikan nasihat yang positif kepada sesama. Ketika kita menjadi pendamai, kita mampu membawakan hal-hal yang positif. Sekarang ini sulit mencari orang yang bisa membawa damai. Kenapa? Karena kalau ketika seseorang berkata-kata tentang hal-hal negatif, lalu konsultasi dengan temannya ini menganggap dirinya pembawa damai, tapi rupanya lebih parah dari kompor. Karena disampaikan, wah langsung dia sulutkan api. Oh memang betul, memang dia seperti ini. Apakah kita sudah menjadi pembawa damai? Nah saudara-saudara yang terkasih, hari ini kebetulan kita adakan acara serah terima. Ini adalah satu hal yang tepat bagi kita semua. Untuk hamba Tuhan yang akan berangkat ke tempat pelayanan yang baru. Biarlah membawa damai di sana. Ya. Walaupun harus kembali ke kampung halaman. Ya. Kenapa saya katakan kampung halaman? Karena disitulah Bok Surobi datang dan dia kembali lagi ke situ. Ya. Jadi pembawa damai. Ya. Jangan hanya di MBC ini membawa damai, lalu pergi ke sana tidak membawa damai. Jadi tetaplah menjadi pembawa damai, baik di sini maupun di sana. Sehingga segala permasalahan yang terjadi bukan semakin besar, tapi semakin kecil dan kalau bisa semakin tidak ada. Kemudian bagi Cuantau Yuda yang akan datang, nah kemari juga bersama-sama dengan jemaat di MBC ini membawa damai, pembawa damai. Dari sana dia datang dengan damai, biarlah damai itu juga ada di sini. Sehingga membawa damai di dalam menjalani pelayanan. Awal-awal memang sulit. Ketika Bok Surobi datang juga merasa sulit. Apalagi beliau datang masa pandemi. Mau ketemu jemaat di calling, gak berani ketemu. Macam mana dia bisa kenal jemaatnya? Karena memang waktu serah terima itu hanya kami bertiga dengan Pak DS waktu itu. Ya sekarang Pak Bisok. Waktu itu kami bertiga di dalam kantor ini. Serah terimanya dan disaksikan oleh pengurus, beberapa pengurus distrik. Lalu Bok Surobi sering tanya, macam mana Bok Su? Saya nggak tahu jemaatku yang mana ini.
hanya tahu namanya dan nomor HP-nya. Ketika di call mau datang, oh nggak bisa Boksu, kami jaga lagi pandemik. Nah saudara yang terkasih, berjalannya dengan waktu, Boksu Robi terus bergumul di dalam pergumulan, di dalam doanya. Dia terus bergumul, lalu kami menemukan satu ide dan Boksu Robi mengerjakannya, yaitu mengadakan satu pelayanan secara online sebelum kita bisa onsite. Jadi itulah yang kami lakukan, yang khususnya Boksu Robi yang mengerjakan. Dia mengadakan kalau nggak salah PA atau doa malam secara online. Dia lihat wajah mereka sebentar, tapi tidak punya bayangan, karena dia tidak tahu ini jemaatku yang mana, tidak tahu. Ya. Demikianlah kurang lebih 1 tahun lebih. Tapi Boksu Robi tidak putus asa. Beliau begitu bersemangat mencari jiwa-jiwa yang baru. Nah saudara yang terkasih, bagi kita semuanya, kita jemaat di tempat ini, kita yang akan ditinggalkan lalu menyambut pelayan yang baru yang akan bergabung dengan kita, biarlah damai sejahtera itu terus kita bawa bersama-sama, baik di MBC ini maupun di mana kita berada di tempat kerja kita, sehingga kehadiran kita tetap menjadi pembawa damai. Kiranya Tuhan menolong kita melalui firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur berterima kasih. Sore hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, di mana Tuhan mengatakan, berbahagialah kami yang menjadi pembawa damai, karena kami adalah anak-anak Allah. Oleh karena itu kami bersyukur karena Tuhan mempercayakan satu tugas yang berat kepada kami, yaitu menjadi pembawa damai. Menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah Engkau yang menolong kami. Segala masa lalu kami yang gelap, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau Tuhan membantu kami di dalam penyelesaian segala masa lalu kami. Sehingga kami ketika melayani, ketika melakukan kegiatan kami sehari-hari, ketika menjalani kehidupan kami boleh membawa damai daripada Tuhan. Karena damai daripada Tuhanlah yang bisa menyatukan kami semuanya. Kami berdoa untuk jemaat di MBC ini, biarlah Tuhan berkati, diberikan kesatuan roh, kesatuan hati di dalam pelayanan. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan yang menolong jemaat Tuhan untuk bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk segala berkat anugerah Tuhan kepada kami. Kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh kami terap di dalam kehidupan kami. Tuhan yang menolong kami dan memimpin kami, karena kami berdoa seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah yang memberkati, menyertai engkau mulai saat ini, besok, dan sampai selama